Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, Yana sudah sangat memahami kesulitan yang dihadapi keluarganya. Karena itulah ia pun selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengumpulkan lembaran rupiah meski tak seberapa. Tumbuh besar tanpa kasih sayang orang tua semakin membuat Yana terlatih untuk hidup mandiri. Arahan dan bimbingan dari sang nenek kian membentuknya menjadi pribadi yang tak kenal menyerah. Menggembalakan kerbau telah Yana lakoni sejak 2 tahun lalu ketika ia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Sebenarnya pekerjaan ini pun ia dapatkan tanpa diduga. Tadinya saya kan main, ketemu dianya mau ambil kebo, kan hilang. Saya suruh cari, pulang. Kata bapaknya, ikutin aja nggak apa-apa, ntar kasih biaya. Lagi pula dengan menjalankan aktivitas di luar rumah seperti ini, ia bisa sejenak menepis rasa rindunya pada sang ibu. Ya, sang nenek memang selalu berusaha membesarkan hati dan pikirannya. Namun hari-hari Yana masih seringkali terusik oleh keinginan untuk dapat segera bertemu dengan sosok yang telah ia nantikan selama 11 tahun terakhir. Ya, saya bilang, kapan ntar ketemu, ntar katanya kalau udah besar. Kalau nggak datang, katanya saya suruh nyusul sana. Yana memang selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Namun hati kecilnya seringkali menjerit bila ia teringat betapa kedua orang tuanya telah tega meninggalkannya begitu saja. Terkadang, amarah terasa memenuhi rongga dadanya. Namun Yana selalu berusaha meredamnya dan mencoba berdamai dengan ketetapan yang telah Tuhan gariskan untuknya. Pertama dibilangin sama ibu sih marah sekali, sangat kesal. Tapi ya karena udah tinggal ya udahlah, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Mulyana atau Yana, nama anak kecil yang kehidupannya diliput oleh salah satu media televisi pada tahun 2016 lalu. Sebuah kehidupan yang sangat berat untuk anak umur 13 tahun kala itu. Orang tua berpisah, ibunya kemudian merantau hingga akhirnya sejak balita Yana sudah diasuh oleh kakek dan neneknya dalam kondisi ekonomi yang sangat sederhana. Yana pun kemudian berjualan opak hasil buatan sang nenek. 20.000 sampai 30.000 rupiah adalah penghasilan yang mampu Yana dapatkan perharinya. Untuk menambah penghasilannya, anak umur 13 tahun itu juga terkadang membuat layangan sendiri untuk kemudian dia jual. Dan dia juga ikut menjaga belasan kerbau milik tetangga dengan upah Rp2.000 per hari. Seberat itu kehidupan Yana, dan itu semua dia lakukan setiap harinya sembari terus menahan rasa rindu bertemu dengan sang ibu. Sebuah kisah sangat inspiratif dari seorang anak 13 tahun yang mampu memecah tangis haru siapapun yang menyaksikannya kala itu. Namun siapa yang menyangka jika 9 tahun kemudian Yana muncul kembali di tayangan televisi nasional bukan untuk jadi sosok yang menginspirasi, melainkan menjadi sosok yang berlaku sangat keji dan sama sekali tidak terpuji. Apa kisah yang dibawa oleh Mulyana saat ini? Sebuah kisah kasus dari Serang, Banten. Kita ikuti sampai akhir ya sobat. Yana adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003. Masa kecilnya cukup kelam, di mana sejak usianya belum genap 2 tahun ayah dan ibunya sudah berpisah. Dan sang ibu kemudian pergi merantau ke Kalimantan meninggalkan Yana di rumah orang tuanya atau berarti kakek dan nenek Yana. Sang ibu merantau bersama keluarga barunya, sedangkan sang ayah tidak ada kabar berita. Sehingga sejak saat itu Yana pun diasuh dan dibesarkan oleh kakek dan nenek serta seorang paman yang menderita penyakit paru-paru. Semakin bertambah usia, Yana pun mulai mengetahui keadaan yang sebenarnya, di mana kedua orang tuanya pergi meninggalkan dirinya. Hati Yana sebenarnya sangat sedih dan ada sedikit rasa kecewa. Namun kepahitan tersebut tidak menghalangi si kecil Yana untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari.
Sejak kelas 4 SD, Yana sudah aktif membantu berjualan opak hasil buatan neneknya setelah pulang sekolah. Selain itu, dirinya juga membantu tetangga menjaga belasan kerbau dengan upah Rp2.000 per hari. Semua dia kerjakan sembari terus memendam rasa rindu kepada sang ibu. Ada sebuah kepahitan hidup yang dia simpan dalam-dalam, sobat. Pada tahun 2021, saat Yana berusia 18 tahun, dirinya mulai dekat dengan seorang gadis. Gadis berwajah cantik itu berasal dari kampung Cikuray, Kadongdong RT 5 RW 1 Desa Raja Sanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Bernama SA atau kita sebut di sini Amel ya sobat. Amel adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Mastura dan Samsiah yang berprofesi sebagai petani. Usia Amel 3 tahun lebih muda dari Yana dan gadis tersebut dikenal sebagai pribadi yang sangat periang. Menjadi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga juga menjadikan Amel sangat istimewa di mata kedua orang tuanya. Amel tidak pernah menampakkan kesedihannya ataupun kegalauannya di hadapan keluarga. Yang dia tampakkan selalu hal-hal bahagia dan juga keceriaannya, termasuk hubungan asmara dengan sang kekasih. Amel cukup terbuka untuk masalah ini. Namun bila ada keributan atau masalah dengan Yana, Amel selalu simpan sendiri. Termasuk masalah yang dihadapi oleh Amel dan Yana belakangan ini yang menyebabkan hubungan mereka renggang. Sehingga keluarga hanya tahu bahwa Amel telah menjauh dari Yana beberapa waktu lalu. Ada cerita apa di balik renggangnya hubungan Yana dan Amel? Sepertinya hanya mereka berdua yang tahu, sobat. Setelah lulus SMP beberapa tahun lalu, Amel tidak lagi dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun cita-citanya masih tetap tinggi. Dia tidak ingin hanya duduk diam di rumah membantu orang tua membersihkan telur-telur ayam. Tapi Amel dengan penuh semangat ingin bisa bekerja di luar rumah suatu saat nanti. Dan keinginan itu juga dia sampaikan kepada keluarganya. Semangat Amel memang luar biasa tinggi, sobat. Di tengah-tengah asyiknya Amel berangan-angan tentang masa depannya, tiba-tiba sebuah fakta mengejutkan menghampirinya. Amel mendapati bahwa dia sedang berbadan 2, sobat, dan usia kehamilannya sudah menginjak 2 bulan. Amel meyakini betul bahwa itu adalah hasil dari perbuatan Yana sang kekasih. Amel pun kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Yana melalui pesan WhatsApp, memberitahukan mengenai kehamilannya dan meminta Yana untuk bertanggung jawab. Yana yang menerima kabar tersebut tentu menjadi terkejut bukan main. Dia tidak siap untuk menjadi ayah. Dia tidak siap untuk menjadi suami. Segalanya begitu mendadak bagi Yana. Pemuda tersebut kemudian mencari-cari cara untuk bisa menggagalkan kehamilan sang kekasih. Yana mulai membeli semacam obat. Namun ternyata Amel tetap bersikukuh meminta Yana untuk bertanggung jawab, bukan dengan cara menggagalkan kehamilannya. Mendengar tuntutan Amel, pikiran Yana semakin buntu, benar-benar menjadi kalut, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Yana pun memutuskan untuk mengajak Amel bertemu untuk sekedar makan bakso di pasar sembari membicarakan masalah kehamilan Amel. Mereka berdua pun membuat janji temu pada tanggal 13 April 2025 pukul 12 siang. Hari Minggu tanggal 13 April pun tiba, Amel sudah siap untuk dijemput Yana. Dia menunggu kehadiran pemuda tersebut di rumah kakeknya di Kampung Palingping, Kecamatan Padarincang. Amel pamit kepada keluarganya mau ke pasar sebentar membeli bakso. Sang kakek mengiyakan dan mengizinkan Amel untuk pergi dengan teman pria yang menjemputnya. Ternyata sebentarnya Amel menjadi waktu yang sangat lama bagi keluarganya, sobat. Karena Amel tidak kunjung pulang ke rumah. Sampai malam harinya pun Amel tidak pulang juga. Keluarga mulai panik dan melakukan pencarian. Orang tua, paman, dan seluruh anggota keluarga Amel ikut mencari keberadaan Amel. Handphonenya saat itu sudah tidak aktif. Mereka juga meminta Yana untuk datang ke rumah menceritakan apakah dirinya tahu keberadaan Amel. Yana pun datang ke rumah keluarga Amel dan berkata bahwa dia tidak tahu Amel ada di mana. Melihat Yana yang sangat tenang saat menyampaikan ketidaktahuannya tersebut, keluarga pun mempercayainya. Apalagi di daerahnya, Yana ini dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, gak neko-neko dan rajin beribadah. Jadi mana mungkin sih Yana melakukan sesuatu yang menyebabkan Amel hilang? Meski begitu, dalam hati kecil sang paman dia tahu Yana pasti tahu sesuatu.
Keluarga Amel terus melakukan pencarian keberadaan gadis tersebut. Namun sampai keesokan harinya, Amel juga tidak berhasil ditemukan sobat. Pihak keluarga kemudian membuat laporan orang hilang ke kepolisian setempat berharap akan ada titik terang keberadaan Amel. Hari-hari pun berlalu, keluarga Amel semakin gelisah. Belum juga ada yang menemukan gadis tersebut hingga akhirnya sepekan pun berlalu. Di tanggal 18 April 2025, di sisi lain rumah keluarga Amel masih di daerah Serang, tepatnya di Kampung Ciberuk RT 2 RW 4 Desa Gunung Sari. Ada 3 orang warga yang berangkat ke arah kebun karet untuk membersihkan area kebun mereka di sana. Mereka adalah Pak Aban, Pak Safei, dan Pak Suheri. Sekitar sore hari mereka berangkat ke sebuah lokasi di kebun karet sembari membawa peralatan untuk membabat rumput di sana. Sesampainya di lokasi, Pak Suhairi melihat seekor burung dan entah kenapa saat itu dia ingin menangkap burung tersebut, maka dia pun mengikuti arah terbang burung itu. Bahkan sampai ke arah bawah bukit, Pak Suhairi mengikuti burung itu. Namun sesaat akan ditangkap, burung tersebut ternyata bergerak lebih lincah dari Pak Suhairi, gagal ditangkap. Tapi saat itu Pak Suheri tidak lagi berfokus pada sang burung, melainkan pada sebuah aroma kurang sedap yang datang dari arah belakangnya. Karena penasaran, dia pun berbalik dan mendekati arah sumber bau. Rupanya ada sebuah daun pisang dan beberapa kayu bakar di sana yang tampak seperti menutupi sesuatu di bawahnya. Pak Suheri semakin penasaran, maka dia buka daun pisang tersebut dan betapa terkejut hatinya ketika melihat ada tubuh manusia di sana sobat, dalam kondisi tidak berbusana dan tanpa kepala. Betul-betul hanya bagian torso badan sampai ke atas lutut. Pak Suheri yang terkejut pun memanggil kedua temannya, kemudian juga segera melaporkan penemuan ini kepada petugas kepolisian setempat. Dalam waktu singkat, lokasi penemuan tubuh pun menjadi ramai akan kedatangan beberapa petugas yang melakukan olah TKP serta beberapa warga yang ikut menyaksikannya. Tim Satreskrim Polresta Serang Kota melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus ini termasuk memeriksa beberapa saksi dan juga berkoordinasi dengan beberapa tim kepolisian daerah sekitar hingga akhirnya dari Polsek Pabuaran diperoleh informasi mengenai adanya sebuah keluarga yang sedang mencari seorang anggota keluarganya termasuk orang yang diduga kuat berada di balik hilangnya anggota keluarga mereka. Koordinasi antara beberapa tim kepolisian pun terjadi. Sementara itu berita mengenai kasus ini juga menjadi viral baik di media sosial warga setempat hingga juga menjadi berita nasional dan sampai juga akhirnya ke telinga keluarga Amel. Mereka menjadi was-was khawatir jika tubuh yang ditemukan adalah anak yang sudah sepekan ini hilang tanpa kabar. Berkat informasi penting dari Polsek Pabuaran yang kemudian terus berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Serang Kota serta Resmob Polda Banten, tidak sampai 24 jam dari ditemukannya bagian tubuh di kebun karet tersebut, si dalang di baliknya dapat diamankan dengan mudah di rumahnya sendiri yang masih berada di sekitar daerah TKP, yaitu di Kampung Baru Ciberuk Gunung Sari. Siapa lagi kalau bukan Mulyana alias Yana, kekasih dari Amel. Yana diamankan tanpa perlawanan dan dirinya juga mengakui perbuatannya kepada Amel sepekan lalu. Dan kemudian dia menunjukkan tempat membuang sisa-sisa bagian tubuh lainnya, yaitu di dalam sebuah karung yang dia buang ke sungai. Ajaibnya sobat, walau sepekan telah berlalu, karung putih tersebut masih ada di lokasi, tidak hanyut atau tenggelam. Hanya saja kondisinya sudah terbuka dan setelah diperiksa satu persatu hanya ditemukan bagian kepala, 2 kaki, pakaian dalam, kerudung, serta pakaian korban. Untuk bagian tangan belum ditemukan. Bagian-bagian tubuh tersebut kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan visum dan otopsi. Keluarga Amel juga diminta untuk mengidentifikasi tubuh yang ditemukan tersebut. Dan betapa hancur hati keluarga ketika mereka mengenali tubuh tersebut yang tidak lain adalah Amel, anak yang selama sepekan ini mereka cari. Pihak keluarga pun meminta agar pelaku diberi hukuman terberat. Tugas panjang pihak kepolisian dalam kasus ini masih terus berjalan sobat. Proses interogasi pun dilakukan dan akhirnya Yana menceritakan detail kejadian di tanggal 13 April lalu. Kita masuk ke kronologi berdasar keterangan dari Yana ya sobat.
Yana merasa terkejut dengan kabar kehamilan sang kekasih. Dia pun pernah membeli sesuatu untuk menggagalkan kehamilan tersebut. Namun sang kekasih tetap menginginkan agar Yana bertanggung jawab. Maka pada tanggal 13 April 2025 siang, hari Minggu, Yana yang sedang libur dari pekerjaannya sebagai tukang potong ayam pun menjemput Amel di rumah kakeknya. Mereka berdua pergi ke pasar untuk makan bakso sebagai menu makan siang mereka. Setelah kenyang, Yana mengajak Amel pergi ke daerah peninjauan untuk membicarakan masalah kehamilan. Setelah berbicara di peninjauan, Yana kembali mengajak Amel untuk pindah ke Gunung Kupa dengan dalih dia akan melakukan COD barang di sana. Dalam perjalanan, Amel terus mendesak Yana untuk bertanggung jawab. Di tengah-tengah perjalanan menuju Gunung Kupa, Yana yang merasa semakin terdesak pun menjadi emosi dan tidak lagi dapat menahannya. Dia belokkan kendaraan ke arah kebun karet yang sangat sepi. Dia hentikan sepeda motornya, kemudian mengajak Amel untuk masuk ke dalam hutan. Sekali lagi dengan dalih akan membicarakan masalah kehamilan dan pertanggungjawabannya. Amel yang masih percaya kepada pemuda tersebut pun mau saja mengikuti langkah si pemuda yang terus masuk ke dalam area hutan, semakin dalam dan semakin sepi. Hingga dengan cepat Yana mendekati Amel, kemudian menjerat leher gadis tersebut menggunakan kain kerudung yang dipakai sampai Amel tidak sadarkan diri. Yana yang mata dan pikirannya semakin gelap kemudian mendorong tubuh Amel dari tebing. Setelah sampai di bawah, Yana hampiri tubuh Amel kembali dan dia jerat lagi leher sang gadis sampai Yana yakin bahwa Amel sudah tiada dan tidak bergerak lagi. Kemudian Yana berpikir untuk menghilangkan jejaknya dia harus memutilasi tubuh korbannya. Maka Yana pun pulang sebentar ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari sana. Dia ambil sebuah golok dan kembali ke TKP. Sesampainya di TKP, Yana mulai memisah-misahkan tubuh korban, kepala, tangan, kaki, organ dalam serta pakaian-pakaian korban. Dia masukkan ke dalam karung putih yang setelah itu dia hanyutkan di sungai, dan untuk bagian torso sampai atas lutut dia letakkan di sana. Dia tutup dengan daun-daun pisang serta beberapa kayu bakar yang dia temukan di area kebun. Setelah itu Yana kembali pulang ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa sobat. Motifnya melakukan pembunuhan adalah karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dan kenapa memutilasi adalah karena ingin menghilangkan jejak, berharap ketika bagian tubuh ditemukan, pihak berwenang akan mengalami kesulitan saat identifikasi. Atas tindakannya ini, Yana pun dijerat dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Aduh, mengingat betapa kejinya tindakan Yana ini, semoga saja dapat hukuman yang seberat-beratnya demi keadilan bagi keluarga korban ya sobat. Dan setelah pengakuan Yana ini, pihak kepolisian sebenarnya masih terus berupaya mencari dua tangan korban. Namun nampaknya akan sangat sulit karena kemungkinan bila melihat kondisi karung yang sudah terbuka, seekor biawak mungkin telah membawa bagian tubuh tersebut. Setelah hasil otopsi keluar, ada lagi sebuah fakta yang sangat mengejutkan sobat. Dokter forensik menemukan fakta bahwa Yana memisah-misahkan tubuh korbannya saat korban masih bernyawa. Terlihat dari kondisi otot di bagian kaki yang menampakkan hal tersebut. Selain itu ada juga beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar Yana melakukan mutilasi tersebut saat korban masih hidup. Betapa terlalu Yana. Setelah penangkapan terhadap Yana, seluruh warga Gunung Sari termasuk Pak Suheri yang menjadi saksi penemuan tubuh di awal tadi merasa tidak percaya. Mereka tidak percaya jika Yana bisa sanggup melakukan ini semua karena mereka mengenal pemuda ini sebagai pemuda yang baik, sopan, serta rajin bekerja dan rajin beribadah. Bagus Pak, orangnya baik, alim gitu, lembut, ngomongnya juga lembut gitu. Orangnya juga nggak kemana-mana kok. Tapi lagi-lagi ya, don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya. Kita benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Yana yang pernah menjadi harapan bagi kakek dan neneknya di masa lalu, kini harus duduk di balik jeruji besi menunggu proses persidangan atas kasusnya. Sementara itu, ayah dan ibu Amel saat ini sedang melakukan proses uji DNA untuk melengkapi dokumen persidangan supaya lebih pasti lagi bahwa betul tubuh tersebut milik Amel, anak kedua dari 3 anak mereka sekaligus satu-satunya anak perempuan yang sangat mereka sayangi.
Kita doakan bersama ya sobat, semoga Amel saat ini sudah tenang di sana, diampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan juga diterima semua amal ibadahnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Amel, semoga senantiasa diberi ketabahan serta kekuatan dari Allah. Amin. Demikian Sobat Mbak Tiwol semua, kisah kasus dari Serang Banten ini. Semoga ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya Sobat. Terutama untuk Sobat Mbak Tiwol yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah berat. Terus semangat ya, terus berdoa. Yakini selalu bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak perlu kalut, apalagi sampai gelap mata hingga akhirnya melakukan berbagai cara. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.